Hai, Sandra Spurdes. Dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya biar kita bisa percaya diri dan lancar ketika public speaking. Ya, pertanyaan ini terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari followers kami di @selfdevpodcast. Ya, beberapa waktu lalu saya membuka question box dan beberapa pertanyaan udah masuk gitu. Saya nanya, apa sih tantanganmu saat melakukan public speaking? Ini beragam jawaban ya. Ada yang bilang percaya diri, terus dari Arkaan MLN_, dia bilang bagaimana cara agar tetap tenang ketika kita mengungkapkan sesuatu yang kita pikirkan. Terus kayak Mianobi bilang belum bisa buat kata-kata untuk public speaking. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Dan kalau bisa saya saripatikan menjadi satu buah topik, yaitu adalah gimana caranya biar kita bisa pede, ya, percaya diri, dan juga lancar nih ketika kita public speaking. Jadi nggak kayak ngeblank ataupun nggak grogian seperti itu. Gimana caranya? Ya, jadi saya udah fokus di public speaking, khususnya menjadi seorang trainer itu sejak 2011 lah, 2011, 2012 itu saya udah mulai, jadi kurang lebih udah 12 tahun di dunia public speaking. Sebagai seorang trainer, dulu juga sebagai content creator, bikin YouTube kayak gitu, sekarang bikin podcast, dan diantara itu juga sangat-sangat aktif presentasi ketika saya di kampus, dan juga ya pekerjaan saya menjadi trainer dulu ya. Saya mengawali karir saya sebagai trainer dan sekarang fokus di bidang HR, itu juga semua dari public speaking. Dan dari kurang lebih 12 tahun ini berkecimpung di dunia public speaking, saya mau mencari patikan apa sih hal-hal yang bisa bikin kita percaya diri dan lancar untuk public speaking. Ya, mari kita bahas. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau kasih tahu buat kamu yang mau lebih jago public speaking ya, untuk di pekerjaan, di kampus kamu presentasi, ataupun kamu seorang content creator misalnya, mau menginspirasi lebih banyak orang. Kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks ya. Silakan kamu join di selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, dan kamu bisa join di sana ya, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa daftar untuk kamu bisa join dalam free webinar Public Speaking Hacks pada tanggal 1 Desember nanti. Oke? Oke, mari kita lanjut. Gimana sih caranya biar kita bisa pede gitu ketika kita melakukan public speaking? Pelajaran saya dulu ya, pembelajaran yang saya dapat, kenapa dulu saya juga sempat gagal ketika public speaking. Satu hal yang membuat saya tidak pede adalah saya sharing sesuatu yang tidak saya kuasai ya. Jadi saya tidak punya pengalaman akan sesuatu, tidak punya pengetahuan akan sesuatu, terus saya sharing. Nah, itu akan membuat saya sangat-sangat resah dan sangat-sangat tidak percaya diri seperti itu. Ya, waktu itu saya masih ingat banget. Saya bikin training ya, saya bikin training di ruang tengah rumah saya. Saya bikin training di ruang tengah rumah saya bahas tentang pengembangan diri, hal yang saya suka seperti itu. Dan di pengembangan diri waktu itu ada satu topik juga yang mau saya bawakan, yaitu tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming. Saya mau ngebawain itu karena saya terinspirasi dari Tony Robbins yang ngebawain itu, materi itu gitu. Tapi di satu sisi saya belum pernah belajar detail, saya baru praktek-praktek seadanya, dan saya juga belum pernah ikut trainingnya secara mendetail tentang Neuro-Linguistic Programming. Saya hanya belajar dari buku dan YouTube dan praktek-praktek yang sebenarnya saya sendiri nggak terlalu paham kayak gitu. Lalu akhirnya biar saya bisa tetap jadi kayak Tony Robbins, akhirnya saya tetap bawain materinya. Saya bikin materinya, setiap kali saya mau masuk ke topik tersebut, itu membuat saya deg-degan, membuat saya kayak ngerasa,
bisa nggak ya? Aduh, materi ini lagi ngebawain. Aduh, gimana ya? Akhirnya saya ngebawainnya, saya cepetin aja ngebahas itu. Dan ada satu nightmare gitu. Waktu itu saya udah lagi ngebawain materi. Pas udah lagi ngebawain materi, pas udah mau selesai materi tersebut, tiba-tiba ada yang nanya, bro, itu tuh maksudnya gimana sih NLP? Maksudnya Swiss pattern yang kamu jelasin tuh gimana sih detailnya? Coba kasih contoh. Wah, di situ saya bingung dan akhirnya saya ngejelasin seadanya dan terkesan memaksa gitu ya. Dan terakhirnya saya bilang, yaudah gitu, pokoknya gitu deh, belajar sendiri aja di Google. Saya bilang kayak gitu di tahun 2011 kalau nggak salah, saya di training saya bilang kayak gitu, dan itu sangat-sangat tidak profesional buat saya. Dan tapi pelajarannya apa dari situ? Saya belajar untuk kita bisa sharing sesuatu dengan lebih mantep, dengan lebih yakin, dengan lebih percaya diri. Satu syarat adalah kamu harus menguasai hal tersebut. Kamu harus benar-benar paham akan hal tersebut. Banyak orang yang tidak percaya diri ketika public speaking, bukan karena dia tidak percaya diri, tapi dia tidak menguasai materinya. Dia tidak menguasai materi yang dia bawakan. Nah, itu yang membuat dia tidak percaya diri. Jadi, syarat pertama adalah pastikan dulu kamu benar-benar memahami, kamu benar-benar mengetahui gitu ya tentang materi yang kamu bawakan. Jadi, harus benar-benar menguasai. Oke? Dan tips selanjutnya, untuk biar kamu lebih pede ketika public speaking, kamu perlu satu yang namanya jam terbang, ya. Jadi meskipun kamu udah misalnya tahu, paham tentang topik yang mau kamu bawakan, tapi public speaking ini itu adalah sebuah seni. Sebuah seni dan kita harus melatih diri kita sendiri. Jadi saya ngelihatnya sih public speaking ini kayak olahraga ya, dimana kita harus melatih muscle memory kita, dimana otot-otot public speaking kita itu harus dilatih. Kita nggak bisa hanya sekedar memahami atau mengetahui satu topik secara mendalam, terus kita public speaking. Nggak akan bisa kayak gitu. Maka dari itu, kita harus juga memiliki jam terbang. Kita harus melatih diri kita, mengasah otot-otot kita, sehingga ketika kita dalam tanda kutip bertanding, itu kita udah terbiasa gitu. Udah terbiasa dan kita bisa menyampaikan dengan baik. Karena di public speaking itu ada juga tentang delivery ya. Selain kamu memahami tentang materi, ada juga tentang delivery, di mana kamu harus bisa mendeliver dengan baik apa yang mau kamu sampaikan gitu. Dan gimana caranya hal itu bisa dilakukan? Selain kamu udah memahami materimu, kamu harus punya banyak jam terbang. Ya, jam terbang kamu harus latihan di berbagai macam kesempatan yang ada, even sekecil siapa yang mau presentasi untuk materi ini, tawarkan dirimu, saya mau kayak gitu. Siapa yang mau speech nih di event ini, atau misalnya siapa yang mau mimpin doa, tawarkan dirimu gitu. Dari situ kamu mulai lebih terbiasa berada di hadapan banyak orang, dan itu akan melatih otot public speakingmu ya. Jadi dua hal itu perlu kamu lakukan kayak gitu ya. Yang pertama, siapkan materi, kuasai materi, dan yang kedua adalah tingkatkan jam terbang. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan pasti ya, terutama public speaker pemula kayak gitu. Kayak saya dulu juga pemula juga merasakan hal yang sama. Ketika saya mau menambah jam terbang saya harus melewati momen-momen saya grogi, nervous, bahkan kaki saya gemeteran waktu itu ketika pertama kali mau ngisi training buat teman-teman saya sendiri. Tangan dingin kayak gitu, mendadak mules kayak gitu. Itu gejala-gejala kita lagi nervous, gejala-gejala kita lagi grogi. Tapi meskipun seperti itu, kamu nggak boleh berhenti. Kamu harus tetap maju terus, tetap harus lakukan, karena itu adalah awal mula dari jam terbangmu. Dari situ kamu lakukan terus-menerus, improve terus, sampai akhirnya kamu jadi better public speaker. Ya. Dan sampai sekarang pun saya juga terus berlatih gitu. Presentasi di depan
para leader, di depan direksi, di depan GM, itu saya terus melatih diri saya juga kalau di pekerjaan. Begitupun bikin podcast seperti ini salah satu cara saya juga selain ya menginspirasi kamu, juga meninggalkan legacy buat anak cucu saya. Ini juga jadi salah satu cara saya untuk melatih public speaking saya, melatih storytelling saya untuk jadi jauh lebih baik. Ya, jadi latihan dimanapun kamu berada, ya. Dan di zaman sekarang kamu juga bisa bikin podcast seperti ini juga, bisa sharing-sharing juga untuk membuat kamu jadi jauh lebih percaya diri, ya, dalam public speaking. Oke, mungkin di topik kali ini saya mau ngebahas dulu tentang tips biar kamu jadi lebih percaya diri ketika public speaking. Karena keterbatasan waktu untuk materi tentang bagaimana biar kita bisa lancar ya ketika public speaking, saya akan bahas di episode selanjutnya ya. Dan sekali lagi buat kamu yang mau lebih jago public speaking, yang akan bermanfaat buat kamu presentasi di kampus, di pekerjaan, dipercaya jadi leader, dan juga bisa membantu kamu jadi content creator, silakan kamu bisa daftar di webinar Public Speaking Hacks di tanggal 1 Desember nanti ya. Silakan kamu masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.